Halo teman-teman, kali ini kita akan mengunjungi sebuah kota kecil yang sangat indah. Selamat Natal, selamat berjumpa kembali. Sekarang setelah kemarin kita jalan-jalan ke Taranto, sekarang saya ada di sebuah kota kecil yang sangat indah, yaitu Locorotondo. Teman-teman, sekarang saya berada di depan gereja San Giorgio dan saya ingin bercerita sedikit. Gereja ini dulunya pada tahun 1100 pada abad pertengahan masih berbentuk kapel. Kemudian pada tahun 1578 sampai 1579 gereja ini kemudian dibangun menjadi sebuah gereja. Kalau kapel kan bentuknya kecil, kalau ini dia gereja jadi bentuknya lebih besar lagi. Dan yang menarik di depan gereja ini kita bisa melihat ada patung Santo Petrus dan yang kedua adalah patung Santo Paulus. Setelah gereja ini direnovasi, gereja ini dibuat modelnya model barok dan renaissance. Dan di dalamnya karena terjadi banyak perubahan dan renovasi, banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah pada abad pertengahan ditemukan dan nanti kita bisa melihat ke dalam betapa gereja ini sangat bagus dan selalu dibangun terus sampai pada tahun 2010. Teman-teman, memang gereja ini letaknya di tempat yang sempit ya, karena di antara bangunan penduduk, di antara rumah penduduk. Jadi kalau kita masuk ke dalam kota Locorotondo, kota kecil, dia letaknya di atas karena memang masyarakatnya, rumah masyarakat itu letaknya seperti di atas, seperti di bukit gitu. Jadi memang harus agak sedikit naik, tapi bangunannya sangat indah. Dan kalau teman-teman main ke Italia Selatan, singgah ke Locorotondo, bisa melihat salah satu bangunan yang menarik. Dan itu terdapat kandang domba dan bayi Yesus, karena di sini juga masyarakat baru saja merayakan perayaan Natal dan sekarang juga banyak masyarakat yang mengunjungi gereja sehingga ramai orang ada di sekitar gereja dan di sekitar Locorotondo. Gereja San Giorgio Martire dulunya adalah sebuah kapel yang kemudian dibangun menjadi sebuah gereja yang besar bergaya barok. Teman-teman, kalau kita lihat di sini gaya barok, yang saya tahu arsitektur gereja yang bergaya barok itu selalu mempunyai ciri khas langit-langit gerejanya berbentuk kubah, kemudian memiliki pilar-pilar tiang yang besar. Dan selalu di sekitar altar itu ada hiasan dan desain kain furniture yang mewah, kemudian memiliki pilar-pilar yang terbuat dari batu kasar dan plesteran yang halus. Nah, selain itu juga di gereja yang bergaya barok terdapat banyak lukisan, juga hiasan. Dia ciri khasnya selalu dengan hiasan-hiasan yang lebih menarik, dengan ciri khas yang seperti mewah gitu ya. Jadi memang gereja Giorgio Martire ini setelah dibangun menjadi sebuah gereja, dibangun dengan bentuk arsitektur barok, bergaya barok. Bukan hanya penduduk Locorotondo saja, tetapi juga banyak turis yang mengunjungi gereja ini. Teman-teman, kita bisa melihat di sini pilar yang besar, patung dengan hiasan-hiasan yang begitu mewah berciri khas barok. Dan gereja ini juga dibangun oleh dua insinyur dari Locorotondo, Giuseppe Gima dan Nicola Fasano. Kita bisa melihat ciri khas gereja barok ini sangat nampak. Dan di sini juga memperingati hari Natal, kita bisa melihat teman-teman ada hiasan kandang domba dan keluarga kudus, Bunda Maria, Santo Yosef, dan ada malaikat, bayi Yesus, yang menunjukkan betapa mereka sangat menikmati perayaan hari Natal di sini. Dan saya sendiri sangat senang dengan melihat dan mengunjungi gereja ini, dan bagaimanapun juga kelihatan sekali ya bentuk ciri khas gereja dengan gaya barok yang sangat indah.
Setelah saya mengunjungi gereja San Giorgio Martire, saya kemudian berjalan menyusuri lorong-lorong kecil dan ternyata disinilah rumah-rumah penduduk Locorotondo. Teman-teman, di Locorotondo ini sangat unik ya rumah penduduknya. Berada di lorong-lorong kecil tapi bersih dan tertata rapi. Kemudian cat rumahnya ini loh semua hampir sama. Hampir semuanya catnya putih, broken white atau peach, dan kita bisa lihat banyak penduduk yang menghiasi rumah mereka dengan hiasan Natal untuk menyambut hari Natal, merayakan hari Natal. Dan walaupun gak ada hiasan Natal, menurut saya juga unik ya, karena itu tadi dia berada di lorong, kemudian kayak kecil gitu ya, padahal mungkin kalau kita masuk ke dalam rumahnya besar gitu ya. Dan lorongnya itu unik, walaupun sempit, nggak sempit sih, tapi kecil dan sangat menarik gitu ya. Dan banyak orang yang senang berjalan menyusuri lorong-lorong ini. Saya juga senang, dan di lorong ini semua orang tuh tertarik melihat rumah-rumahnya, bahkan ada yang melihat hiasan-hiasan Natal di rumah-rumah penduduk, kemudian juga ada yang hanya melihat, dan banyak yang mengagumi karena di lorong kecil tertata rapi dan sangat bersih. Saya juga mampir ke sebuah kapel kecil di sini, dan kapelnya sangat bagus, dan kita bisa melihat betapa masyarakat menyambut hari Natal dengan menghiasi rumah mereka dengan hiasan-hiasan Natal. Nah ini kalau teman-teman lihat, saya sempat masuk ke kapel yang kecil, dan ini sangat kecil sekali, tetapi bersih, tertata rapi, dan ya warnanya sama gitu ya, warnanya senada dengan rumah-rumah masyarakat gitu. Ini sangat menarik sekali untuk saya. Selamat sore teman-teman, sekarang udaranya semakin dingin dan saya masih di Locorotondo. Locorotondo adalah sebuah kota kecil yang mempunyai julukan yang sangat indah dan unik, yaitu Borghi Più Belli di Italia, atau desa yang terindah di Italia. Kebetulan Locorotondo mempunyai banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita kunjungi. Seperti yang tadi kita lihat, pertama kali adalah kita mengunjungi gereja San Giorgio. Kemudian saya sarankan untuk teman-teman yang akan main ke Locorotondo bisa melakukan tur, lebih baik melakukan tur jalan kaki, karena dengan jalan kaki kita bisa sekalian melihat pemandangan-pemandangan yang indah. Dan Locorotondo juga terkenal dengan produksi wine, sehingga di belakang saya ini ada sebuah restoran yang di sampingnya ada sebuah tempat wine tasting, dan kita bisa sambil jalan kita mau lihat-lihat dan bisa melakukan wine tasting. Kemudian kita juga bisa mengunjungi beberapa gereja seperti yang tadi saya lakukan. Saya ke gereja San Giorgio. Kenapa menarik dengan jalan kaki teman-teman? Karena di Locorotondo itu struktur bangunan masyarakatnya, bangunan rumah masyarakatnya itu sangat menarik di gang-gang kecil. Karena di gang-gang kecil dengan struktur bangunan yang unik dan mungil, jadi sangat menarik. Kita bisa lihat ada kantor, ada kafe, restoran, toko-toko di gang-gang kecil dengan bentuk bangunan yang unik, dan cat
cat bangunannya tuh hampir sama semuanya. Bangunannya berwarna putih, broken white, peach yang pokoknya enak dilihat deh. Nah, untuk teman-teman sekalian, sore ini semakin sore sudah hampir gelap dan semakin dingin. Masih banyak masyarakat yang merayakan Natal dan mereka mengunjungi beberapa tempat dan juga menikmati makanan di restoran bersama keluarganya. Dan saya harus katakan bahwa Lokorotondo adalah kota yang indah, yang layak dikunjungi. Dan kalau teman-teman mau ke Lokorotondo, jangan lupa mencoba makanan-makanan khas Italia. Walaupun kita tahu Italia makanannya pasta, pizza, kemudian focaccia, tapi ada jenis-jenis makanan lain yang bisa kita coba juga, dan khususnya kue-kue yang rasanya sangat enak menurut saya. Oke teman-teman, sebentar lagi saya harus pindah ke kota yang lain yang tidak jauh dari Lokorotondo. Di mana itu? Nantikan saya di jalan lihat dan cerita bersama Jeki. Yuk kita jalan lagi. Nah, itu tadi teman-teman, perjalanan yang sangat menyenangkan. Perjalanan indah di Lokorotondo ketika saya mengunjungi gereja San Giorgio Martire, mengunjungi kapel, melihat rumah-rumah penduduk yang mungil, unik, tapi bersih dan rapi, dan juga mencoba beberapa makanan khas Italia Selatan. Kemudian saya bisa melihat bagaimana masyarakat, baik itu penduduk lokal dan turis, dengan gembiranya merayakan hari Natal, kemudian bagaimana mereka menikmati hari libur mereka dengan sangat gembira. Nah, sekarang saya mau pergi lagi nih ke kota lain. Kota itu adanya di dekat Lokorotondo juga. Apa namanya? Masih rahasia. Nantikan saya di video berikutnya di Jalan Lihat dan Cerita bersama Jeki. Yuk kita jalan lagi yuk.